Baik, selamat sore Pak, selamat sore juga teman-teman semuanya. Kami dari kelompok negara Rusia yang beranggotakan Nanda Sofia Ulfa, NIM 1141910, dan saya sendiri, Stefani Priscila Teng, NIM 1141911, akan mempresentasikan tentang iklim dan pertanian di negara Rusia. Jadi kita tahu bahwa elemen iklim itu adalah faktor-faktor iklim yang mempengaruhi perbedaan dan perubahan iklim. Elemen-elemen tersebut terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu elemen iklim utama atau primer, sekunder, dan juga tersier. Nah, elemen iklim utama itu terdiri dari temperatur atmosfer dan presipitasi yang bisa berbentuk padat maupun cair. Elemen iklim sekunder terdiri dari tekanan atmosfer dan angin. Sedangkan untuk elemen iklim tersier ini terdiri dari kelembapan atmosfer, radiasi matahari, dan penguapan. Perbedaan nilai ketiga elemen itu berakibat pada perbedaan iklim, dan setiap perubahan elemen iklim akan diikuti oleh perubahan iklim. Nah, jadi apa aja sih elemen-elemen iklim yang berpengaruh di negara Rusia itu? Nah, jadi sebelumnya itu Rusia sendiri adalah negara yang membentang sepanjang wilayah Eropa Timur dan Asia Utara dengan luas wilayah mencapai 17.098.242 km persegi. Luas daratannya 16.377.742 km persegi, dan untuk perairannya sendiri memiliki luas 720.500 km persegi dengan jumlah penduduk terbesar ketujuh di dunia. Oke, dan untuk elemen iklim di Rusia sendiri itu yang pertama, ada musim dingin, di mana pada musim dingin suhu berkisar pada minus 8 derajat Celcius di sekitar Moskwa hingga lebih dari minus 35 derajat Celcius di plato Siberia Tengah. Yang kedua, curah hujan. Nah, curah hujan ini beberapa kawasan di daratan Eropa Timur menerima lebih dari 600 mm per tahun. Curah hujan 1000 mm per tahun dapat terjadi di kawasan Tenggara akibat pengaruh angin muson pada musim panas. Tetapi kebanyakan kawasan di Rusia sendiri, khususnya Siberia, hanya menerima 260 sampai 380 mm per tahun. Bahkan beberapa kawasan di pantai Samudra Arktik hanya menerima 25 mm per tahun. Dan yang ketiga itu musim panasnya. Dan saat musim panas, suhu berbeda-beda menurut garis lintangnya. Suhu di bulan Juli berkisar pada 8 derajat Celcius di sepanjang pantai Samudra Arktik hingga 20 derajat Celcius di ujung selatan. Lalu yang keempat itu lamanya salju. Nah, lamanya salju menutupi tanah di Rusia itu berbeda-beda menurut garis lintangnya. Berkisar pada 3 bulan di selatan hingga 9 bulan di sepanjang pantai Samudra Arktik. Dan yang kelima ini fisiografisnya, termasuk daerah dengan fisiografis yang kasar. Titik tertinggi di Rusia itu adalah puncak gunung Elbrus yang mencapai ketinggian 5.642 meter dari permukaan laut. Dan yang keenam ada seluruh wilayah Rusia kecuali Kaukasus, utara dan timur jauh terletak di bagian utara garis 50 derajat lintang utara, sehingga mempunyai iklim kontinental dingin. Dan untuk fisiografisnya ini yang terbagi ke dalam 8 bagian itu antara lain yang pertama, ada dataran rendah Rusia yang berada di barat dari pegunungan Ural. Yang kedua, pegunungan Ural itu sendiri yang memanjang sepanjang 2.500 km dari Kazakh sampai pada batas utara Kazakhstan di pesisir Samudra Arktik. Yang ketiga, ada dataran Siberia Barat yang berada di sebelah bagian timur dari pegunungan Ural. Wilayah tersebut itu mempunyai luasan mencakup 2,5 juta kilometer persegi yang didominasi oleh daerah rawa-rawa dan dataran banjir. Yang keempat, ada dataran tinggi Siberian Tengah yang berada di sebelah timur dari daerah Siberian Barat polos yang memanjang ke timur dari Sungai Yenisei Lembah hingga Sungai Lena Lembah dengan ketinggian berkisar antara 320 sampai 740 meter, di mana elevasi tertingginya itu sekitar 1.800 meter yang terletak di bagian utara pegunungan Putoran. Dan yang kelima ada basin Yakutsk yang terletak di antara plato tengah Siberia di sebelah baratnya dan tanah tinggi bagian timur yang berada di sebelah timurnya. Yang keenam ada tanah tinggi sebelah timur yang merupakan sistem pegunungan yang berada di sebelah barat Danau Baikal. Yang ketujuh ada daerah Asia Tengah
yang berada di sebelah bagian timur dari pegunungan Ural dengan luasnya mencakup 2,5 juta kilometer persegi. Dan yang terakhir ini ada pegunungan Kaukasus yang berada di bagian selatan dari daratan Siberia yang merupakan daerah pemisah antara Eropa dan Asia. Dan salah satu puncak tertingginya adalah Gunung Elbrus dengan ketinggian mencapai 5.642 meter. Dan untuk kondisi iklim di negara Rusia sendiri itu sebagian besar wilayah negara Rusia itu beriklim benua yang disebabkan karena bentuk Rusia sendiri berupa daratan benua dan pengaruh iklim lautan hanya di bagian tepi benua saja. Selain itu juga Rusia berada di lintang utara. Daerah ini didominasi oleh iklim kutub, di mana iklim kutub sendiri itu mempengaruhi wilayah utara mulai dari Archangels hingga Siberia. Di sebagian besar daerah yang beriklim kutub selalu tertutupi oleh salju selama kurang lebih 6 bulan. Dan suhu tahunan rata-rata wilayah di bagian utara dengan iklim kutub berada di bawah titik beku. Tapi ada juga beberapa wilayah yang berada di garis lintang di bawah 600 lintang utara memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Rusia juga terkenal sebagai negara paling dingin di dunia, di mana rata-rata suhu di kota-kota besar Rusia di bawah titik beku. Rata-rata suhu di Saint Petersburg adalah min 6 derajat Celcius. Di dataran Siberia Barat, min 27 derajat Celcius. Di kota Yakutsk, min 43 derajat Celcius. Dan pernah tercatat juga suhu terendahnya itu sebesar min 60 derajat Celcius. Tercatat di Verkhoyansk di tengah utara Siberia, dan rekor tinggi dari 43 derajat Celcius tercatat di beberapa stasiun selatan di Volgograd. Rusia juga mempunyai tingkat presipitasi yang rendah. Hal ini disebabkan oleh pengaruh dari laut yang sedikit, karena kita tahu negara Rusia itu didominasi oleh daratan benua. Dan curah hujan di Rusia sendiri itu tertinggi berada di bagian barat laut. Daerah terbasah berada di daerah subtropis Kaukasus dan sepanjang pantai Pasifik. Sepanjang pantai Baltik, curah hujan tahunan rata-rata adalah 600 mm, dan di Moskow sekitar 525 mm. Sedangkan di sepanjang perbatasan Rusia-Kazakhstan, rata-rata hanya 20 mm, dan sekitar 15 mm jatuh di Siberia. Di kutub utara sendiri, di sepanjang pantai penutupan salju di Rusia sangat bervariasi. Untuk wilayah Rusia, sebagian barat dari pegunungan Ural, penutupan salju terjadi kurang lebih selama 200 hari. Sedangkan untuk wilayah bagian timur, yaitu Siberia, antara 120 hingga 250 hari. Dan ini adalah peta ekoregion dari Rusia. Dan terlihat bahwa didominasi oleh warna hijau tua yang merupakan taiga. Di mana kita tahu bahwa taiga itu adalah suatu ekosistem yang berada di hutan dan di dalamnya hanya terdapat satu spesies pohon seperti pohon pinus, konifer, cemara, dan yang lainnya sejenis seperti itu. Terus juga memiliki curah hujan sedikit sekitar 35 hingga 40 mm per tahun. Lalu perbedaan suhu pada musim panas dan musim dinginnya sangat tinggi. Selama musim dingin terjadi hujan salju yang lebat. Selama musim dingin juga mempunyai durasi yang sangat panjang. Lalu sedangkan pada musim kemaraunya itu sangat singkat. Dan pada musim dingin juga hutan tertutup es akibat turunnya salju hingga mencapai lapisannya itu 2 meter di bawah permukaan tanah. Suhu yang dingin menyebabkan penguapan air menjadi sangat jarang, sehingga lingkungan menjadi sangat lembab. Pada musim panas, suhunya itu berkisar minus 7 derajat Celcius sampai 21 derajat Celcius. Sedangkan pada musim dingin, suhunya berkisar min 54 derajat Celcius sampai minus 1 derajat Celcius. Tumbuhan yang ada di daerah taiga ini selalu berwarna hijau sepanjang tahunnya, meskipun pada waktu itu adalah musim dingin dengan suhu yang sangat rendah. Dan jenis tumbuhan yang hidup itu sangat sedikit. Umumnya hanya terdiri dari 2 hingga 3 jenis tumbuhan. Untuk presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Nanda. Baik,
Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nanda, NIM 114191010. Saya akan menjelaskan mengenai kondisi pertanian di Rusia. Jadi untuk di Rusia ini, hasil produksi pokoknya yaitu semacam serealia, gula bit, biji, bunga matahari, sayuran, buah-buahan, daging, dan susu. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhannya yaitu sekitar 40% dan sisanya melalui impor. Kemudian, terdapat tantangan, tentang pertanian di Rusia ini, yaitu mengenai perubahan iklim akibat dari pemanasan global. Lalu apa sih dampak pemanasan global? Nah, dampak ini dapat mengurangi jumlah musim dingin dan suhu udara yang semakin tinggi. Tadi sudah dijelaskan bahwa, musim dingin di Rusia lebih panjang daripada kemarau. Lalu periode vegetasi akan meningkat 5 sampai 10 hari dan juga terjadi perubahan curah hujan, di mana semakin besar terjadinya hujan. Lalu dibagi lagi menjadi dua, antara positif dan negatif. Dampak positif dari pemanasan global ini yaitu terjadi perubahan curah hujan sehingga dapat bertambahnya musim tanam. Selain itu, dengan bertambahnya musim panas ini, Rusia dapat menambahkan variasi tanaman pertanian yang ada di Rusia. Kemudian yaitu dampak negatif. Untuk dampak negatif ini yaitu adanya curah hujan yang terlalu ekstrim berdampak pada gagalnya panen. Selain itu, pada semakin panjangnya musim kemarau juga dapat berakibat pada tanaman-tanaman yang biasa hidup di musim dingin. Selain itu, juga menyebabkan rawan terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan. Lalu Rusia perlu melakukan strategi, yaitu yang pertama dengan cara memperluas lahan pertanian. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan pupuk dan bahan kimia yang lebih efisien, agar tidak memperparah kerusakan dari tanah akibat dari perubahan iklim. Kemudian dilakukan perluasan budidaya bit dan lebih banyak jenis tanaman hijau yang tahan terhadap iklim panas, misalnya kedelai dan alfalfa. Kemudian karena cuaca panas yang berlebihan, juga diperlukan penghematan terhadap air. Hal ini berkaitan dengan untuk mengurangi penguapan yang dianggap tidak efisien. Kemudian dilakukan pengembalaan di daerah yang sangat kering. Bisa kita ketahui bahwa pada daerah yang kering, biasanya hanya ditumbuhi oleh rerumputan. Oleh sebab itu, bisa digunakan sebagai lahan pengembala bagi ternak-ternak seperti sapi. Kemudian digunakan juga penggunaan lahan bera. Jadi lahan didiamkan agar mengembalikan kondisi tanah agar bisa ditanami kembali. Kemudian tanaman musim panas digeser menjadi lebih awal karena terjadi perubahan musim panas yang semakin lama. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Maaf apabila ada salah-salah kata dari saya dan Stefani. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.